Mas kalau mau ngecamp di pos 3 boleh, mau ngecamp di pos 4 boleh. Iya. Tapi lihat sikon, kalau cuaca tidak mendukung jangan dipaksakan. Kan gitu. Oke. Ya, kalau Mas kalau mau naik ke sini boleh aja Mbak, ya boleh aja, tapi ada larangan. Jangan kencing di situ kan. Gitu. Kalau pas di bawah pendaki banyak kan malu kan. Iya. Iya kan? Apalagi disebar lagi. Wih gengs, ini kita sekarang sudah ada di base camp pendakian Gunung Sumbing via Adipura. Jadi nanti kita mau lewat jalur Kali Angkrik. Ini sekarang sudah jam setengah 10 pagi. Tadi kita kurang lebih 2,5 jam lah perjalanan darat dari Jogja. Hari ini cuacanya cerah, walaupun masih agak mendung. Nanti kita rencana mau naik ojek lagi. Lumayan bisa menghemat waktu kurang lebih sampai setengah jam. Mantaps. Ini tadi kita juga sudah dijelaskan nih sama salah satu penggede, salah satu yang dituakan dan dihormati di base camp via Adipura, yaitu Pak Dibyo. Nah, tadi kita juga sudah dijelaskan banyak hal untuk hal yang bisa dilakukan dan sebaiknya untuk tidak dilakukan. Syukur juga ternyata di cuaca sekarang airnya lumayan ya Pak ya? Lumayan, masih melimpah di atas. Nanti kalau udah mau nyampe pos 2 itu lewati 5 sampai 6 sungai, di atas pos 3 air masih melimpah di sana ada. Nah, itu makanya buat teman-teman juga kenapa kita juga sebaiknya tanya untuk sumber air, karena air itu penting ya Pak ya? Penting ya, penting. Penting sekali, karena kemarin sempat ada beberapa kasus ada teman-teman yang dehidrasi, kekurangan air. Itu takutnya nanti pasti di jalan juga akan mengganggu kenyamanan ya Pak ya. Oke deh, ini kita sedang lagi nunggu ojek datang untuk menghemat tenaga. Kalau kata Pak Dibyo, kalau pendaki sejati jalan kaki. Tapi kalau kita kayaknya ke puncak sejati aja. Siap Pak Dibyo, terima kasih banyak. Silakan ya, pelan-pelan aja. Nah, pendakian sekarang kita masih ditemani oleh Cesna. Juga ada Barudak Bandung. Dan ada Dela. Nah, ini kita mau berempat, mau langsung memulai perjalanan hari ini. Lanjut. Oke, siap. Potong anu ya. Motornya merintih kesakitan. Emang kalau body nggak bisa bohong ya Mas ya. Iya. Yuk gas. Tenaga baru. Kan sambatan. Tuh puncaknya di sana tuh. Jadi perjalanannya mungkin 1 jam. Gimana Mas? 1 jam? Jam dikali 24 Kali 10. Ini kita sudah ada di Pos 2. di bawah pos 2, pos ojek. Jadi kalau teman-teman yang mau menghemat tenaga dengan biaya yang cukup terjangkau, memanfaatkan UMKM lokal ya Mas ya. Nah, jadi bisa ada teman-teman driver Gojek yang sangat ramah dan sangat membantu. Sekarang kita lagi nunggu Rida, mungkin sedang ada masalah di jalan. Ternyata telatnya ini adalah bawa sayur dia, ya Allah. Luar biasa. Halal nih Mbak, apa-apa. Saya suruh 5 bawa semua enggak mau. Oh iya makanya. Mohon maaf teman-teman. Barudak Bandung. Puncak sejati Gunung Sumbing. Cakep.
Oke, sekarang kita sudah ada di perjalanan setelah pos ojek, jadi mendekati pos 2. Kurang lebih sih nanti tadi bilangnya 20 menit saja. Ya, nggak tahu. Kata mereka 20 menit. Kita juga tadi cukup tenang karena tiba-tiba Rida datang membawa logistik baru. Dia membawa hasil berkebunan. Halal itu mbak halal. Oke, lanjut ke perjalanan pos 2. Bagaimana, gengs? Nggak ada suaranya. Waktu aku bilang, bagaimana, gengs? Wow, gitu ya. Gimana, gengs? Mantap. Pos ojek kita tuh. Nah, ini kita sampai di persimpangan. Kalau kita tadi tidak menggunakan ojek, waktu tempuhnya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Nah, menjadi pertanyaan nih buat kita semua, apakah kita akan menggunakan jalur ini waktu pulang besok? Tidak. Lebih baik kita menggunakan ojek. Betul? Betul. Oh, mantap guys. Mantap, gokil. Goks. Aduh. Bagaimana ini kawan? Melempang kawan. Mari sobat, mari sahabat. Ini perahu patak bandeng gini ya. Lanjut. Oh iya. Ya. Jalurnya masih akar-akar pohon, hampir mirip kayak pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Masih akar-akar semua nih, akar-akar semua sampai ujung. Sudah sampai di pos 2. Kurang lebih waktu perjalanan 30 menit santai, enjoy, diselingi Canda tawa. canda dan tawa. Gimana Cesna? Oke. Gimana Dela? Ngonge. Kita akan menuju ke puncak sejati. Oke, sudah cukup istirahatnya. Sekarang kita lanjut pos 3. Nah, kalau di pendakian teman-teman harus hati-hati nih. Kalau jalan yang gembur kayak gini, ini kalau di pinggir-pinggir jangan diinjak karena rawan longsor. Maaf yang Anda lakukan apa? Kan tidak di pinggir. Di tengah. Di tengah. Jalurnya gemes banget guys. Empuk. Banyak banget lumutnya. Empuk. Masih di perjalanan mau ke pos 3. Terik banget, sekarang sudah jam 11. Mataharinya langsung menyentuh kulit. Ini tadi sepanjang perjalanan kita ke pos 3 nggak ketemu pendaki sama sekali. Baru kita berempat, pemandangannya udah ngoke kayak gini. Oke. Mantap. Tapi mataharinya ya Allah. Oke juga. Itu puncaknya. Belakangnya lihat teman. Iya, belakangnya bagus. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nah, kalau di jalur pendakian itu, kadang kita kalau sendirian atau nggak ada barengan gitu, pengen tahu keberadaan temen atau ada rekan-rekan pendakian yang lain yang ada di jalur, itu tinggal diteriakin aja. Kita coba deh.
Sepi sekali, nggak ada yang jawab ya Allah. Ini di tengah perjalanan mau ke pos 3. Tadi terik banget, kacau, panasnya luar biasa. Terus tiba-tiba sekarang kabutnya datang tuh. Terima kasih Sombeng. Terima kasih. Ya, Sama-sama. tanjakannya tuh memang agak kurang manusiawi ya. Ya, mau ndak mau ya harus didaki. Aduh ya Allah. Masih perjalanan mau ke pos 3, jalurnya nggak ada ampun banget, bener-bener nggak dikasih bonus. Mungkin udah Udah sejam. 1 jam dari pos 2. Gila, bukan gini lagi. Puks, gini. Kalau kemarin kita sempet set buat jadi ulat bulu. Perlahan-lahan saja. Jalurnya sih sebenarnya enak, cuma memang treknya luar biasa ini. Tumitnya yuyur, pedes banget. Ini dengkulnya jujur, wow. Rida gimana lututnya? Aman. Dela, lututnya gimana? Lutut aman, cuma tumit. Yuk lanjut lagi, harapannya bisa makan siang tepat waktu lah sebelum jam 1. Burungnya banyak banget. Maring. Nah, kalau buat teman-teman yang mau menikmati suasana kayak gini ya, disarankan sih nggak usah bawa speaker karena kadang suaranya mungkin bikin kita lebih semangat ya, tapi kita nggak tahu itu mengganggu makhluk hidup lain yang sekiranya malah bikin keberadaan mereka tidak nyaman dengan kehadiran kita. Kalau di camp area juga suka ke tetangga itu lah. Nah, betul. Seperti katanya Bang Zawin, kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi boleh happy-happy, tapi jangan sampai mengganggu sesama manusia, sesama makhluk lain yang tampak atau tidak. Waduh. Nah. Keras. Ya, sampai juga di persimpangan dari 2 base camp. Yang ke bawah itu arah base camp Butuh. Yang ini kita tadi dari base camp Adipuro. Katanya kalau sudah dekat persimpangan ini, pos 3 nggak terlalu jauh. Jadi mungkin sekitar 20 menit aja udah sampai. Goks, mantaps. Yuk lanjut jalan lagi. Mana suaranya, Nok? Oke. Gas. Eng. Bonus. Gimana, Bu? Mantap sekali memang. Gimana? Sumping ini. Gimana lah pokoknya lah. Kondisinya sudah mulai berbatu semua. Tapi dari tadi belum menemukan ada gemercik air. Tuh. Ini harusnya ada airnya sih di sini. Cuma kering banget sekarang. Boleh.
Serius mbak, Ya, lebih enak lewat atas. lebih aman gengs. Ngeri sih, gokil. Sampai di sungai pertama, tapi kering. Tapi katanya nanti di menjelang pos 3 itu masih ada sungai-sungai lagi yang bisa digunakan untuk mengambil air. Sungai 1 kering cek. Ding dung. Puncaknya. Nah, ini sekarang sudah mau pos 3, tinggal beberapa tikungan lagi. Konturnya udah berubah, sekarang jadi batu-batu. Kalau musim hujan, ini dialirin air. Cuma memang harus lebih hati-hati karena licin banget. Sekali kepleset di sini, blung ke sana. Sadis sih ini jalannya. Jalurnya sadis sekali. Batu semua. Gokil sih. Gokil banget, gokil. Yuk. Muka-muka pasrah. Muka-muka pasrah nih. Muka-muka berserah diri. Kita berdua lapar. Lapar. Mukanya udah pada muka-muka berserah diri. Tadi bilangnya sungainya 6 ya. Ini udah nggak ngerti lagi, ini udah yang keberapa. Tapi kayaknya sih udah deket. Bentar lagi sampai. Ini juga cuma ada genangan kecil banget di situ. Tapi view-nya asik banget sini. Ini masih di bawah pos 3 tapi view-nya udah di atas awan. Tuh. Alhamdulillah pos 3. Hai Mas. Welcome. Luar biasa. Sampai di pos 3. Disambut sama jalak-jalak. Sekarang jam 1:30 siang. Ini kita mau makan siang dulu, istirahat sebentar, sama mikir lanjutkan perjalanan ke pos 4 atau enggak, karena ya lumayan capek ya, lumayan capek. Nasi uduk. Wah, ada yang jualan nasi uduk. Luar biasa. Ini lo keren. Dari mana Mas? Dari Jogja. Ya. Dari Jogja, Jakarta, Bandung, Semarang. Oh, banyak. Oke Mas, makasih. Iya. Oke, ini kita sekarang lagi ada di pos 3. Ketinggian tadi 2638. Lagi nyemil-nyemil, habis ini kita mau makan siang. Karena lapar banget ya. Juga kacau. Yang di belakang juga udah kelaparan. Makan siang dulu. Nah, buat teman-teman yang mau mencukupi kebutuhan kalorinya di gunung biar nggak gitu-gitu aja, kurma ini menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk mencukupi kebutuhan kalori karena syarat akan gizi dan tinggi kalori, jadi bisa mencukupi kebutuhan energi kita pada saat pendakian. Manis banget. Nah, nggak cuma kurma nih yang dibawa sama Rida, tetapi dia juga punya kebutuhan emergency yang sangat lengkap. Lengkap sekali. Ada bir,
Ada apel. Ada melon, Ada melon. ada air timun Ada timun. Luar biasa loh. dan teman-teman. Dan teman-temannya. Nah, thanks Rida. Yuk gengs, ini kita sudah mau melanjutkan perjalanan ke pos 4. Sekarang sudah jam setengah 3 sore. Tadi sih kita dikasih tahu teman-teman yang balik arah dari puncak yang ngecamp di pos 4 kemarin malam sih dingin banget. Anginnya juga lumayan kencang. Harapannya karena besok kita juga biar nggak terlalu pagi memulai pendakian dan jaraknya nggak terlalu jauh dari puncak. Ya kita beranikan diri saja ya. Bismillah. Bismillah lah, bismillah sampai di pos 4 sebelum gelap. Pos 4-nya itu di balik itu tuh. Ya, pelan-pelan aja. Goks! You guys, ini kita sudah sampai di camp area yang kedua, 2647 mdpl. Jadi itu arah yang dari Dusun Butuh dan ke sana arah base camp Mangli. Tadi kita dari situ ya di Puro. Wah, nggak ada ampun. Lanjut lagi mumpung masih jam 3 sore. Yuk pelan-pelan. Enggak dulu. Enakan tidur di rumah. enakan di rumah pokoknya. Ini kenapa aku ikut ini? Gimana Som? Boh. Ini kalau nggak ada pemandangannya, oh, aduh. Kamu aku balik dah. Gila. Belum sampai nih. Masih harus nemuin sungai terakhir. Oh itu dia. View-nya asik banget. Ini di depan udah ada sungai terakhir yang bisa buat kita ambil air. Ternyata kalau yang di sungai ini ngambil air itu ada di atas batunya. Jadi ketika ngeliat batu itu kita manjat dulu ke sisi sebelah kiri. Nah nanti ada kubangan tuh yang airnya lumayan jernih bisa dipakai. Nah ini dia. Gokil. Kacau. Lihat belakang deh. Bonusnya luar biasa. Gimana Rida? Tidak menyesal. Cuma satu kata ya. Nyaman. Oh ini nyaman di lambung. Nyaman di lambung. Gila, view-nya cakep banget. Ya, meski tertunduk-tunduk ya, Ces. Akhirnya ketemu Edelweiss.
Pos 4 di atas sana. Yuks! Phew. Sekarang sudah jam 4.45. Udah mulai agak gelap. Selamat datang di Pos 4. Gimana Dela? Pos 4? No mercy. No mercy. Rida. Nyaman katanya tadi kan. Tapi Nih sekarang kita di pos 4, ketinggian 2983 mdpl. udah naik 1,2 kilo lagi. Naik 1,2 kilo lagi. Langsung 3 sekian. Langsung ke katanya puncak ketiga tertinggi di Pulau Jawa. Kita mau diriin tenda dulu sebelum dingin. Ini karena sudah jam 5 kurang. Habis itu kita mau masak, makan. Yuk goks. Mission accomplished. Oke. Ini sekarang sudah jam 6:30 malam. Suhunya 10 derajat, dingin banget. Gak bohong, asli ya. Gak berhenti gemeter ini. Aduh, luar biasa. Ini kita lagi mau makan. Ini ada chef kita. Menu lauk malam ini adalah nugget, mie, sama selada. Ya, istirahat dulu sebentar sebelum kita memutuskan untuk tidur malam karena badannya juga sudah. Bagaimana Mbak Rida badannya? Badannya minta diluruskan. Dinginnya luar biasa. Ayo kita makan. Ayo. Alah. Kita ganti-gantian aja deh. Iya. Gokil ya rasanya. Wah. Panas banget Mas. Panas banget. Enak banget. Enak banget. Gak ada yang gak enak di gunung. Pakai ini. Jadi kalau waktu pendakian gitu ya, konsep yang paling sering diterapkan adalah konsep sharing. Ketika yang di nomor 1 lagi ngunyah, yang kedua ancang-ancang. Nah, gantian kayak begini. Nanti selanjutnya harus siap menerima order. Mbak, ada Mbak. Iya. Enak banget. Dan kita lanjutkan lagi makan malam bersama yang romantis ini Seperti kambing ya. dengan konsep estafet.